Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa dan siswi kelas 8. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Materi kita pada hari ini, makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi jika disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Tiap-tiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai dan makna penting bagi bangsa Indonesia. Berikut adalah pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea pertama menunjukkan keteguhan dan tekad yang kuat bangsa Indonesia untuk menentang penjajahan dan menegakkan kemerdekaan. Alinea kedua dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea kedua mengandung makna perjuangan. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea ketiga mengandung makna pengukuhan proklamasi.
Alinea keempat, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea keempat mengandung makna prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat disebut sebagai konstitusi. Konstitusi dalam praktik kenegaraan dimaknai dalam 4 aspek. Yang pertama, konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari semua ketentuan dasar atau hukum dasar. Kedua, konstitusi dalam arti sempit adalah piagam dasar atau undang-undang dasar yang berarti sebuah dokumen lengkap tentang aturan dasar negara. 3. Konstitusi dalam arti material adalah perhatian terhadap isi dari struktur organisasi negara. 4. Konstitusi dalam arti formal adalah perhatian terhadap prosedur pembentukan harus istimewa dibandingkan dengan pembentukan perundang-undangan lain. Konstitusi memiliki sifat yang fleksibel dan rigid. Adapun fungsi yang dimiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pengatur berarti memiliki peran dalam pemerintahan di berbagai bidang, seperti bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, bidang pertahanan dan keamanan, dan bidang hukum. Untuk tugasnya, silakan kalian buka LKS halaman 29. Di situ ada soal latihan 1-5. Boleh kalian kerjakan di buku tulis. Langsung jawabannya saja. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan tanggal. Boleh juga kalian kerjakan di LKS. Jika sudah selesai, kalian kirimkan hasil pekerjaan kalian kepada saya melalui web. Demikian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.